welcome to my channel guys. Ya kali ini gue nggak pakai masker karena kayaknya suara gue kurang jelas kalau pakai masker. Jadi ya sekarang gue coba nggak pakai masker lagi. Kita ngobrolin masalah hal yang sudah lama tapi masih terus hangat sampai sekarang, yaitu antara pertarungan antara akamsi dan naturalisasi. Ya pro dan kontra itu biasa guys ya, maksudnya segala sesuatu yang baru sebenarnya sih bukan baru sih, karena dulu juga kita ada naturalisasi, cuma mungkin karena sekarang masif aja, apa istilahnya masif banget lah itu, dan terus berlanjut gitu prosesnya. Jadi mungkin jadi kekhawatiran bagi beberapa pihak bahwa itu akan mematikan pemain-pemain lokal asli Indo gitu, maksudnya yang akamsinya lah gitu. Sampai-sampai beberapa ikut berkomentar, kayak ada ya dari komentator, pengamat bola. Ya itu gimana ya? Yang lucunya yang mendukung naturalisasi malah dari orang-orang yang berkecimpung di sepak bola langsung, seperti mantan pemain timnas, mantan pelatih gitu. Adanya yang mereka sudah pernah merasakan jadi bagian dari timnas, mereka mendukung. Sementara yang nggak terlibat di timnas justru banyak yang kontra, kan lucu sih. Ya gue nggak tahu sih apakah mereka kontranya emang benar-benar dari hati nurani atau dari panggung, atau seperti kemarin gue yang ada mantan dubes yang sampai nulis surat panjang lebar karena merasa malu PSSI kita diejek sama temennya gitu. Ya kalau gue pribadi sih seperti gue bilang tadi, itu hak semua orang. Ya ini unek-unek dari gue aja, maksudnya kalau gue pribadi sih, pertama, kapan sih timnas kita itu tidak ada yang membuli? Maksudnya dari zaman dulu kayaknya selalu ada, terutama dari fans-fans rival kita, fans-fans timnas yang lain gitu. Pasti akan selalu ada yang membuli, karena itu nama rivalitas kok. Jadi kalau kita memusingkan hal itu sekarang kayaknya lucu banget gitu, picik banget gitu. Kita mikirin mereka dan mengorbankan perasaan fans kita yang justru setuju dengan hal itu gitu, setuju dengan naturalisasi. Yang kedua, kalau dibilang malu dengan prestasi sekarang karena banyakan dari pemain, katakanlah menurut mereka ya, menurut yang kontra adalah pemain asing gitu maksudnya, bukan asli sini, bukan bibit lokal. Sebenarnya apa yang dimalukan itu, maksudnya mereka adalah pemain yang ibaratnya emang lahir di luar negeri, berkarir di luar negeri, tapi kan punya darah Indonesia pertama, walaupun dari garis ibu banyak kan. Yang kedua, mereka masuk ke sini kan sesuai prosedur masuk timnas, bukan dengan cara yang ilegal gitu loh, maksudnya sesuai statuta FIFA, sesuai ketentuan FIFA, sah dan diakui oleh FIFA gitu. Selain itu mereka juga masuk ke timnas kan sukarela, dengan kata lain melalui dengan apa, mereka masuk ke timnas berdasarkan hati nurani mereka, berdasarkan pilihan mereka. Walaupun banyak yang bilang mereka milih timnas kita karena mungkin tidak dapat kesempatan di timnas Belanda gitu misalnya. Ya sah-sah aja guys, maksudnya ini kan pilihan gitu loh, maksudnya kita maklumi aja timnas kita nih peringkatnya berapa gitu loh.
peringkat kita tuh 100 ke bawah loh. Maksudnya adalah suatu kewajaran jika pemain yang dari peringkat tinggi, timnasnya tinggi, harus membela dengan timnas yang peringkatnya rendah gitu loh. Maksudnya banyak hal yang harus dipertimbangkan, misalnya apakah kelanjutan karirnya, entah gimana lah. Beda halnya kalau timnas kita, timnas Indo, peringkatnya juga bagus, misalnya 50 ke atas, masuk 50 besar dunia, mungkin mereka nggak akan pikir panjang. Begitu ditawarin, oh ya nggak apa-apa, kan peringkat tim elit juga kan gitu. Tapi karena tim kita masih di bawah, memang betul butuh waktu, dan beberapa pemain naturalisasi juga kan banyak sampai bertahun-tahun baru memutuskan mau ngambil proyek ini, mau ikut di proyek timnas gitu. Dan itu bagi gue sah-sah aja, kita nggak usah merasa jadi tim buangan gitu kan. Karena dengan mereka masuk ke timnas ini aja, walaupun mungkin seperti kata banyak orang karena nggak dipilih di sana terus masuk sini, itu pengorbanannya juga besar loh. Karena apa? Karena mereka wajib membuang kewarganegaraan yang lama. Beda dengan kalau mereka masuk ke timnas dengan kewarganegaraan ganda. Jadi mungkin kalau diperlakukan kewarganegaraan ganda, aku rasa seabrek pemain bisa masuk sini. Karena apa? Karena pikiran mereka udah bosan di timnas Indonesia, tinggal aja buang aja KTP-nya, balik lagi ke warga negara yang lama kan gitu. Tapi kan di sini statusnya enggak, dan Pak Erik juga sudah menetapkan siapapun yang ikut proyek naturalisasi harus bersedia membuang kewarganegaraan yang lama. Dengan kata lain, hanya memiliki satu kewarganegaraan, yaitu Indonesia. Karena itulah sebabnya banyak yang berpikir, bahkan ada yang menolak untuk masuk timnas kita, karena ya pengorbanannya besar. Tapi dari situ akan mendapatkan kita pemain yang benar-benar serius, maksudnya benar-benar serius membela timnas, bukan pemain yang asal masuk setengah hati gitu. Karena dengan mengorbankan kewarganegaraan yang lama kan otomatis mereka berarti full serius 100% mereka sedia masuk timnas. Dan itu gue rasa langkah yang bagus bagi gue. Dan yang selanjutnya yang terpenting, mereka masuk timnas tidak dengan iming-iming yang lain. Maksudnya kita bukan beli mereka loh, maksudnya dari pihak Pak Erik dan PSSI itu sudah menegaskan bahwa mereka tidak mengeluarkan uang spesial pun untuk merekrut pemain ini. Beda halnya dengan kalau mereka masuk dengan sistem bayaran, maksudnya kayak sewaan lah ibaratnya. Lu tolonglah, mau nggak masuk timnas Indonesia, gue bayar sekian, bantu timnas kita seperti ini. Nah kalau itu terus terang aja, kalau emang itu yang terjadi, gue malu guys, bener. Gue rasa gue lebih baik kalau emang seperti itu, baik kita main lokal aja lah, biarpun kalah. Karena apa? Harga dirinya nggak ada jadi. Kalau kita seperti itu sampai mengemis seperti itu. Tapi ini kan udah jelas mereka tidak dibayar. Ya kalau masalah honor untuk pemain timnas itu kan di mana-mana memang seperti itu. Mau lokal mau naturalisasi emang hukumnya seperti itu. Setiap pemain yang masuk timnas akan mendapatkan honor. Itu beda. Itu kan honor setiap pertandingan namanya, beda. Sama kayak di klub, setiap pertanding pasti dapat honor, beda. Itu wajar, dan semua pemain dunia pun seperti itu. Maksudnya ini kan yang bayarnya misalnya dibujuk dengan bayaran yang di luar itu gitu maksudnya. Kayak pembelian ya, kayak kontrak gitu. Nah itu lain cerita. Nah itu kalau gue terus terang ya nggak malu. Kalau masalah dibilang bibit lokal
mati ya enggak juga. Buktinya separuh pemain di timnas kan main lokal. Ya walaupun yang main tetap mungkin hanya Rizky Ridho, kalau enggak Marcelino. Tapi kan bukan karena pelatih Sintayong atau PSSI menganggap pemain lokal atau mengesampingkan pemain lokal. Masalah ini kan kualitas saja. Kalau dibilang pemain lokal tersingkir, buktinya main naturalisasi banyak juga nggak dipakai kok. Kayak Shane Patinama jarang dia main. Kayak siapa ya? Sandy Walsh juga kadang-kadang main kalau nggak ada gininya apa istilahnya. Kalau nggak ada kemana kayak ada Miss Hilgers, dia nggak begitu main, gitu aja. Ada Kevin Dix, dia nggak main. Jadi itu bisa dibilang, nah Eleanor Enders juga contohnya kan begitu. Jadi nggak semua pemain lokal disingkirkan. Yang terpenting adalah kebutuhan taktik aja. Pemain yang mana yang dianggap siap, itulah yang diturunkan. Jadi kalau pemain lokal kita jarang yang siap ya bagaimana? Ya contoh aja kayak kemarin waktu lawan Cina, STY coba-coba nurunin separuh pemain lokal. Hasilnya kan kacau, karena bukan karena mereka tidak bagus, karena performa mereka juga di bawah main naturalisasi gitu. Saat itu ya. Jadi gue rasa tidak usah lah kalau diperdebatkan. Kalau emang pemain lokal kita mau bersaing ya tunjukkanlah kemampuan kalian gitu. Itu aja. Yang terpenting latihan keras. Ingat loh, Cristiano Ronaldo aja yang udah mega bintang, gajinya selangit, bayarannya selangit, hartanya tidak terhitung. Itu aja tidak menganggap remeh latihan loh. Bahkan gue pernah dengar waktu entah di Madrid atau di Juventus, rekan satu timnya mengatakan bahwa setiap pelatihan Ronaldo selalu datang 30 menit sebelum yang lain. Sudah berlatih di lapangan. Jadi teman-temannya pada baru datang, dia sudah setengah jam di lapangan sendirian berlatih. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa kayak Ronaldo aja, dia tidak merasa puas diri. Dia masih ingin mengembangkan kemampuannya terus. Makanya dia sampai sekarang kemampuannya stabil. Ya walaupun agak menurun karena ya usia kan, siapa bisa ngelawan namanya usia kan, tidak bisa dicegah gitu. Jadi gue rasa ya kita nikmati aja timnas kita sekarang. Pro dan kontra boleh aja. Yang penting secara baik aja, secara wajar aja lah mengkritik. Dan bagi para akademisi, nggak usah merasa tersisihkan, karena kalau emang kalian mau, kalian bisa kok melebihi mereka, asalkan kalian bisa meniru disiplin mereka gitu. Oke, sekian aja dulu untuk saat ini video gue guys ya. Mohon dukungannya untuk channel ini, ketik like dan subscribe kalau kalian suka, dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Oke.